Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Irawati Saragi. Saya kelas 7D Akuntansi Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, dan Total Aset Turnover terhadap Net Profit Margin pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan, perputaran piutang, dan total aset turnover terhadap net profit margin pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan identifikasi masalahnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan yang dimiliki pada perusahaan industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama, secara rata-rata laba bersih pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan. Yang kedua, secara rata-rata persediaan pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi. Yang ketiga, secara rata-rata piutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan. Yang terakhir, secara rata-rata total aset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan. Baiklah, selanjutnya penulis akan menjelaskan batasan masalah. Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada perputaran persediaan, perputaran piutang, dan total aset turnover yang menjadi variabel independen, dan net profit margin sebagai variabel independen, serta sampel dalam penelitian ini perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 11 perusahaan dengan data pengamatan selama 3 tahun berturut-turut yang di tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan rumusan masalah. Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap net profit margin pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap net profit margin pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah total aset turnover berpengaruh terhadap net profit margin pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah perputaran persediaan, perputaran piutang, dan total aset turnover sama-sama berpengaruh terhadap net profit margin pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Baiklah, selanjutnya tujuan masalah. Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perputaran persediaan terhadap net profit margin pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perputaran piutang terhadap net profit margin pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh total aset turnover terhadap net profit margin pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perputaran persediaan, perputaran piutang, dan total aset turnover secara bersama-sama terhadap net profit margin pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Jadi sini saya akan menjelaskan pengertian net profit margin. Net profit margin merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. Pengukur rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan raca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab
perusahaan tersebut. Selanjutnya, perputaran persediaan. Inventory turnover atau rasio inventory turnover merupakan rasio antara jumlah persediaan yang digunakan dengan jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tertentu. Inventory turnover dapat diperbesar dengan menambahkan jumlah persediaan pada satu sisi dan pada sisi lain. Diusahakan agar penjualan dapat meningkat lebih besar dari peningkatan persediaan atau dengan mengurangi penjualan disertai dengan pengurangan terhadap persediaan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara inventory turnover dengan laba perusahaan. Selanjutnya, perputaran piutang. Piutang memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi dari satu perusahaan karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar. Piutang timbul karena adanya penjualan barang dan jasa secara kredit. Penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan secara otomatis akan berpengaruh tingkat perputaran piutang. Oke, baik, selanjutnya total asset turnover. Perputaran aset menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengolah aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba atau meningkatkan laba. Ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui rasio aktiva perusahaan adalah dengan mengukur total asset turnover yang bisa disebut TATU. Jadi, total asset turnover adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva atau aktiva tetap ditambah aktiva lancar. Aktiva tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, dan lain-lain yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi, pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik analisis. Yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.